Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu unwanud darsi at-tamyiz bainal jumlah wat tarkib. Membedakan antara jumlah, kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat, wat tarkib dengan susunan kalimat. Untuk kelas 1 dalam materi bahasa Arab, muallimnya adalah Ustadz. Sebelum kita memulai pelajaran kita ada disiplin-disiplin yang wajib kita ikuti. Yaitu yang pertama, iltizam bil waktu, wajib memperhatikan waktu. Yang kedua, ijlis bil hudu, ijlis bihuduin, duduk dengan tenang. Kemudian yang ketiga, aghliq al-kamera, menutup kamera atau tidak ada istilahnya foto. Yang keempat yaitu aghliq as-sawt, mensilenkan semuanya, baik itu suara maupun alat elektronik. Kemudian yang kelima, mamnu'u taswir muallim ataupun muallimah, dilarang memfoto guru ataupun khususnya guru muallimah, guru perempuan. Yang keempat, yang keenam itu intadir ad-daulil musyarakah, tunggu waktu dibolehkannya untuk ikut serta dalam berbicara. Masuk ke materi kita. At-tamyiz bainal jumlah wat tarkib. Baik, at-tarkib. Apa itu tarkib? Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan ataupun prakteknya, aplikasinya, kita membahas dulu apa itu tarkib. At-tarkib atau susunan dalam bahasa Indonesianya huwa majmu'atun minal kalimat. Tarkib itu adalah kumpulan dari kosakata yartabitu ba'duha bi ba'din, yang saling berkaitan. Jadi tidak cukup dengan kosakata saja. Misalkan kursi, ada kumpulannya 5 kursi. Kita bilang kursi, itu kumpulan kosakata juga. Tapi tidak berhubungan. Tapi ini harus yartabitu ba'duha bi ba'din. Wajib ada kaitannya antar sesama. Lakinnaha la tukawin makna mutakamilan. Akan tetapi tarkib ini dia tidak menghasilkan makna ataupun arti dari kalimat tersebut secara sempurna. Susunan tersebut tidak sempurna artinya. Contoh, alal abwab, di depan pintu, di atas pintu. Ala harfun, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian abwab jamak daripada babun ataupun pintu. Ini susunan dua kata, dua kosakata. Akan tetapi dia tidak memiliki makna sempurna. Kenapa? Ketika kita berbicara alal abwab, orang akan bertanya, apa alal abwab? Madza alal abwab? Apa itu di atas pintu? Maka baru kita boleh alal abwabi miftahun, baru sempurna. Maka tarkib itu la tukawinu ma'nan mutakamilan, dia tidak memberikan arti yang sempurna. Kemudian contoh yang kedua, asyamsu sati'atun, matahari itu sati'ah, tinggi. Matahari itu sati'atun, colok atau tinggi atau menyilaukan. Di mana matahari? Orang akan bertanya lagi, kenapa? Karena dia nggak sempurna. Kemudian
contoh yang ketiga, hadzal bab. Susunannya juga dua kata hadza dengan al-bab. Akan tetapi jumlah susunan ini tidak memiliki makna yang sempurna. Hadzal bab, bab apa maksudnya? Nah, orang akan bertanya-tanya. Makanya tarkib ini berbeda dengan jumlah. Berikutnya akan kita jelaskan apa itu jumlah. Al-jumlah atau kalau bahasa Indonesia kita, dia kalimat bahasa Indonesianya. Karena berbeda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kalimat itu susunan kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah kata, kosakata. Dan susunan kata yang sempurna adalah jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah adalah majmu'atun minal kalimat. Kumpulan daripada kata-kata atau kosakata. Yartabitu ba'duha bi ba'din. Kosakata tersebut saling berhubung atau berkaitan. Fatukawwinu ma'nan mutakamilan. Maka dia memberikan arti yang sempurna. Kalau di sini kita bisa menengok bahwa jumlah itu lebih umum, lebih khusus daripada tarkib. Bahkan bisa dibilang jumlah itu adalah susunan daripada tarkib. Kenapa? Karena jumlah menentukan makna muktamilan, arti yang sempurna. Kalau tarkib hanya susunan kata, bisa memiliki arti akan tetapi tidak sempurna, membutuhkan pertanyaan lagi. Kemudian contoh daripada jumlah apa itu? Al-jumal maktubatun alal abwab. Kalau jumlah itu ada 4 susunan kata. Al-jumal 1 kata, maktubatun 1, ala 1, al-abwab 1. Dan ini memiliki makna yang sempurna yaitu kata-kata ataupun kalimat tertulis di depan pintu atau tergantung di pintu. Jadi jumlah di sini orang nggak bertanya lagi apa alal abwab. Kenapa? Karena sudah jelas al-jumal. Oh, kalimat. Kalimat tersusun atau tertulis di pintu. Ini memiliki makna yang sempurna. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu syamsa as-sati'ata fis samai. Saya melihat matahari sangat menyilaukan di mana? Nah, di langit. Kalau tadi asyamsu sati'ah kalau tarkib. Matahari menyilaukan. Kok bisa menyilaukan kalau kita nggak lihat? Makanya di sini ada penjelasan dalam jumlah. Dia memiliki makna sempurna sehingga orang nggak bertanya lagi. Apa ra'aitu syamsa? Saya melihat matahari di atas menyilaukan. Di mananya? Di langit fis samai. Kemudian contoh yang ketiga. Man aghlaq hadzal bab? Siapa yang menutup pintu? Sempurna, karena kita nggak perlu bertanya lagi siapa. Orang nggak sedang bertanya siapa yang menutup pintu. Tinggal kita Hamid misalkan. Atau Mahmud. Sedangkan kalau hadzal bab itu memiliki banyak pertanyaan. Liman. Atau kenapa dengan hadzal bab? Makanya di sini al-jumlah dia memiliki makna sempurna. Dia susunan kalimat ataupun kata yang memiliki makna yang sempurna. Berbeda dengan tarkib-tarkib itu, susunan kosakata dia ada makna cuma tidak sempurna. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam at-tamyiz baina tarakib wal jumal. Inti dari pembelajaran. Apakah kita sudah memahami intinya ada yumayyizul muta'allim baina tarkib wal jumal. Di sini kita berharap murid-murid itu paham apa itu perbedaan antara tarkib dengan jumlah. Kemudian guru berusaha muta'allim itu murid berusaha untuk membuat tarkib menjadi jumlah mufidah, untuk mengubah susunan kata yang tidak sempurna maknanya tadi kepada jumlah mufidah yang memiliki
makna yang sempurna. Kemudian kita tengok kepada contoh. Coba ditengok kepada contoh, ada di situ kalimah, kemudian ada tarkib, kemudian ada jumlah. Yang pertama hadza. Hadzal rajul itu tarkib karena memiliki dua kata, cuma tidak sempurna maknanya. Kita ubah ke jumlah hadzal rajulu tayyibun. Kenapa tadi dengan rajul? Oh, rajul itu tayyib. Laki-laki ini adalah baik, ini laki-laki yang baik. Oh, tadi cuma laki-laki saja. Kemudian contoh yang kedua, al-hissatu. Apa itu al-hissah? Al-hissah artinya waktu. Al-hissah al-ula. Kenapa dengan hissah al-ula? Nah, itu tarkib dua kata. Hissah dengan al-ula. Kemudian kita ubah jadi jumlah bada'tul hissah al-ula. Atau bada'at hissah al-ula. Telah dimulai jam pertama, maka artinya sempurna. Kemudian yang ketiga al-qissah, cerita. Contoh tarkibnya al-qissah allati katabtuha. Cerita yang sudah saya tulis. Orang akan bertanya, ada apa dengan cerita yang kita tulis? Dia ada makna. Orang tahu itu cerita kamu tulis. Cuma orang akan meminta artinya lagi. Karena agak ambigu, agak memiliki makna yang banyak. Baru muncul jumlah sehingga melengkapi. Al-qissah allati katabtuha tawilah. Oh, ternyata cerita yang saya tulis itu panjang. Itu maksudnya. Maka jumlah itu memiliki makna yang sempurna. Kemudian ba'da artinya setelah. Dalam tarkib ba'da zuhri, ba'da dengan zuhri. Satu kata ba'da, satu kata zuhri atau zuhurun. Orang akan bertanya, kenapa dengan ba'da zuhri? Orang tahu setelah zuhur itu ada maknanya, tapi belum lengkap, perlu ditanyakan lagi. Maka ada yang namanya jumlah yang melengkapinya. Naltaqi ba'da zuhri. Kita akan jumpa setelah zuhur, baru orang enggak bertanya lagi. Ini masuk ke dalam evaluasi. Mayyiz at-tarakib minal jumal fi qissatun jamilatun. Masuk ke mana dia? Tarkib. Kemudian sajjala Khalidun hadafan sahiqan. Khalid memasukkan bola dengan sempurna. Ini jumlah atau tarkib? Kita tengok. Jumlah. Kenapa jumlah? Dia memiliki makna yang sempurna. Kemudian min luhumiha. Ini masuk tarkib atau jumlah? Sempurna enggak? Tidak sempurna. Maka dia masuk ke dalam tarkib. Kenapa? Artinya dari dagingnya. Daging apa? Baru. Sekarang ada istilahnya yal a'rif lughataka ahibbaha. Ketahuilah, kenalilah bahasa kamu maka cintailah. At-tamyiz bainal jumlah wa tarkib. Membedakan antara kalimat dengan susunan kalimat. Tadarab. Contoh yang pertama, mayyiz at-tarkiba minal jumlah. Bedakan antara tarkib di bawah ini daripada jumlah. Akhi safara mundu sana. Masuk ke dalam jumlah. Kenapa dia masuk ke dalam jumlah? Karena dia sempurna makna. Saudara saya atau abang saya telah pergi atau bepergian dari tahun kemarin. Kemudian akhi alladhi safara mundu sana. Ini juga masuk ke dalam kategori tarkib. Kenapa dia masuk ke dalam kategori tarkib? Karena dia memiliki makna yang tidak sempurna. Orang akan bertanya lagi. Nah, kenapa di sini mundu sana? Kemudian masuk yang selanjutnya fil madrasah. Masuk ke dalam tarkib karena orang akan bertanya lagi. Kemudian ar-rajulu al-karimu. Masuk juga dalam tarkib. Kemudian contoh kalimat nata'allamu fil madrasah. Jelas. Kita belajar di sekolah, nggak akan tanya lagi orang.
belajar di mana atau kenapa dengan kemudian evaluasi selanjutnya, dha'i tarakibal lati at-taliyah fil jumal insya'ika. Markazut tasawwuq maftuhun. Jumal insya. As-sama'u ba'idatun. Mali'atun bin nujum. Jumlah tarkib. Ini kita tambah tarakib. Indal hajah. Tajid as-sadiq al-wafi indal hajah. Alaiki ihtiramil kabir. Jadi jumal. Kemudian dha' tarakib al-lugha al-arabiyyah fi salasati jumal mukhtalif min insya'ika. Al-lugha al-arabiyyah ya lughatul Qur'anul Karim. Kemudian kita tengok selanjutnya. Al-lugha al-arabiyyah aksarul lughat tahaddusan. Al-lugha al-arabiyyah ya lughati ahlil jannah. Mayyiz at-tarkib minal jumlah fima yali. Yang pertama ada ibarah, ada tarkib, ada jumlah. Al-jumal, al-jamalu mustayqidun. Di sini kita akan memperhatikan. Dia masuk ke dalam tarkib atau dalam jumlah. Kita bisa menganalisis al-jumal kata, mustayqiz kata. Apakah dia memiliki makna sempurna? Tidak. Maka dia memiliki makna sempurna karena mubtada wa khabar masuk ke dalam jumlah. Fawqal ya bisa. Ini tidak sempurna karena fawqal ya bisa orang memerlukan pertanyaan lagi. Tarkib. Bada'a amirun yahlumu aidan. Jumlah. Kenapa sempurna? At-tariq al-wa'rah. Tarkib. Ini kewajiban al-wajib.